nanti. Duduk aja. Ini acaranya selesai jam 4 subuh. Ya, duduk aja santai. Gak ada yang mahadul kiam. Duduk aja. Duduk berdiri. Sampai kalau berdiri berarti minta acara ini bubar gitu aja. Gitu ya. Berarti isyarahnya acara ini bubar. Lukuh. Al-lukuh. Bahasa Arabnya al-lukuh. Jadi insya Allah malam hari ini jenengan kalian pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia. Semuanya pulang dari tempat ini insya Allah akan membawa kebaikan. Pertama kebaikan buat keluarga kita, kebaikan buat lingkungan kita, kebaikan buat seluruh para sanak famili kita dan diri kita sendiri insya Allah. Sebabnya wawasan sholawat di Kiwau, wawasan maulid di Kiwau dikarang, dibuat oleh orang yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kita niki wau, saya pulau wau sedikit, judulnya kita maulid Simbuturon. Simbuturon artinya adalah untayan mutiara atau kumpulan kalimat yang memuji Nabi Muhammad SAW. Yang menciptakan atau yang mengarang kalimat maulid niki wau yang bernama Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau dimakamkan di Hadramut, negara Yaman. Tapi beliau memiliki anak yang dimakamkan di kota Solo, Jawa Tengah. Beliau memiliki cucu yang dimakamkan dan lahir di kota Solo, Jawa Tengah. Maulid ini kumpulan cerita tentang Nabi Muhammad ini dibikin oleh beliau agar supaya apa? Agar tasywiqan lisami'in, agar menjadikan pengobat rindu bagi orang yang membacanya, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Atau bisa juga maulid ini dijadikan agar kita semakin rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang sangat-sangat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang rindu ingin berjumpa, memandang wajah mulianya Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh, dengan tenangan, ingin mimpi kepanggih kanjeng Nabi Muhammad, segala upaya kita sudah lakukan. Kita sebelum tidur kita ambil air wudhu, sebelum tidur setelah kita ambil air wudhu kita memperbanyak baca sholawat pada Nabi Muhammad, baca tawassul pada Nabi Muhammad dengan harapan kita mimpi Nabi Muhammad. Insya Allah dengan kita selalu membaca kitab Maulid Simbuturon ini, insya Allah lambat laun insya Allah kita akan bisa bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka kata Nabi, sopo wonge sing pernah mimpi kepanggih kulo, kata kanjeng Nabi, maka hakikatnya orang itu sebenarnya benar-benar bermimpi berjumpa kepada diriku. Karena apa? Karena syaitan dan iblis tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Karena jangan kalian kulo kadang mimpi pemain film, kadang mimpi pemain sepak bola, kadang mimpi orang yang telah meninggal dunia. Itu belum tentu mimpinya benar. Karena apa? Karena setan masih bisa menyerupai orang yang kita cintai. Khusus Nabi Muhammad, iblis dan setan gak bisa niru wujudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka hakikatnya orang itu betul-betul berjumpa mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan ditambahi oleh kanjeng Nabi, sopo wonge sing pernah mimpi kepanggih aku, kata kanjeng Nabi, maka insya Allah orang yang mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad akan segera berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, tidak mimpi. Seperti jenengan kali dulu ada depan gitu, nggak tidur tapi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Caranya adalah dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Caranya adalah kerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Perbanyak menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ngikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad
dan jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, namanya orang cinta. Orang kalau cinta, orang kalau senang, orang kalau suka dengan sesuatu, maka dia akan membahagiakan orang yang dia cintai. Suami istri, kalau istri mencintai suaminya, pasti istrinya akan berbuat segala sesuatu untuk membahagiakan suaminya, untuk membuat suaminya betah di rumah, untuk membuat suaminya selalu cinta kepada dia. Begitu juga sebaliknya, suami cinta pada istrinya, maka suami akan berbuat apapun, akan membelikan apapun, akan mengorbankan apapun agar istrinya semakin cinta kepada suaminya. Nah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, jenengan senang kali kanjeng Nabi Muhammad, jenengan ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, maka berkorbanlah untuk Rasulullah, berbuatlah untuk Nabi Muhammad. Jangan kau kerjakan apa yang membuat Nabi Muhammad jauh dari kita. Jangan kau lakukan apa yang membuat Nabi Muhammad tidak ridho kepada kita. Jangan kamu lakukan apa yang membuat Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Karena apa? Niki risikonya besar. Resiko nih urusannya kalau kanjeng Nabi niku besar. Kenapa sebabnya? Sebabnya ngeten. Kalau ada orang tidak cinta sama Nabi, kalau ada orang gak kenal sama Nabi, kalau ada orang selalu menyakiti Nabi Muhammad, sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatanmu di dunia, sebanyak apapun hartamu di dunia, sehebat apapun prestasimu di dunia, kalau kamu nggak cinta Nabi, nggak kenal sama Nabi, tempatnya nanti di akhirat tidak bareng sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tempatnya di dalam surga. Kalau ada orang nggak kumpul sama Nabi, berarti tempatnya di dalam neraka. Naudzubillahimin. Jadi jenengan tang tujuh kalian pulau niki sementara bu. Bapak-bapak, tujuh niki sementara. Jenengan jangan terlalu cinta sama dunia. Jenengan ojo terlalu betah oleh dunia. Kenapa? Karena dunia ini pasti Anda meninggalkan dunia ini. Kalau nggak kita ditinggal oleh dunia, Anda akan meninggalkan dunia. Kalau kita meninggal dunia, kita dimakamkan di dalam kubur, mobil kita nggak ikut, rumah kita nggak ikut, jabatan kita nggak ikut, seragam kita nggak ikut, anak kita nggak ikut, suami dan istri kita nggak ikut, apapun nggak ada yang ikut. Yang ikut, yang menyertai kita dua hal. Satu, kain kafan. Yang nomor dua, amal ibadahmu. Paham ya? Jadi jenengan urip nang dunya niki, wa amma hanid dunya bidari iqamati, fama hiya illa kattariqi ilal watan, fama hiya illa jannatun liman ittaqa. Dawuhe para ulama, dunya niki cuman pemberhentian sementara. Berhenti sementara dari apa? Untuk menuju kepada kehidupan yang berikutnya. Nah, jenengan riyen kalian pulau sedoyo niki, dulu kita ini berkumpul di alam arwah. Dulu sebelum kita lahir ke dunia, seluruh manusia ini dikumpulkan oleh Allah di alam arwah. Jenengan kalian pulau nggak ingat, buatan kimutan jenengan. Setelah dari alam arwah, kita ini dikirim oleh Allah masuk ke dalam alam rahim ibu kita. Kita di dalam rahim hidup 9 bulan. 9 bulan. Setelah 9 bulan di alam rahim, kita hidup di alam dunia. Sekarang hanya alam ini. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Gak ada yang tahu. Tapi ada bocoran dari Nabi Muhammad bahwa umatku nanti usianya berkisar antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi swidak tahun, tuwane 70 tahun. Kalau ada usianya lebih dari 70 tahun, artinya bonus. Dapat tambahan kuota 3 giga. Ingat ya? Nah, bonus kuota itu bukan untuk dijadikan kita bermalas-malasan. Justru Allah memberikan keringanan kepada kita, usia tambahan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Jadi sing umurnya 59 siap-siap. Orang petani itu. Ini karena ada bocoran dari Nabi Muhammad. Nah, setelah kita hidup di dunia, taruhlah usia kita 60 tahun. Setelah swidak tahun usianya jenengan kalian pulau tentunya,
Lalu kedatangan tamu seorang malaikat namanya malaikat Israel, nyabut nyawoning jenengan kalian kula, berarti kita akan pindah alam lagi, namanya alam barzah, alam kubur. Kubur jenengan kalian kula hidup nggak Beb? Hidup di alam barzah kita, ruh kita akan hidup di alam barzah. Berapa tahun Beb di alam barzah? Wallahu a'lam, sampai nunggu kiamat. Ini resiko gede loh, resiko ini gede. Ojo santai-santai orang dunia, orang meden-medeni, tapi kita harus mengingatkan. Sampai kapan Beb? Berapa tahun di alam kubur? Tergantung Gusti Allah. Kiamatnya kapan? Kalau kiamatnya masih 1000 tahun lagi, berarti kita nunggu di dalam alam kubur 1000 tahun. Bagaimana rasanya di alam kubur? Tergantung jenengan dengan alam dunia. Dikatakan orang itu akan meninggal sebagaimana caranya dia menjalani hidup. Orang itu akan mati sebagaimana caranya dia menjalani hidupnya. Nek uripin jenengan sae, matine sae. Nek uripe semrawut, matine semrawut. Ya itu resiko urip nang dunya. Monggo silahkan. Kalau ada orang nggak mau dinasehati ulama, nggak mau dinasehati habaib, nggak mau dinasehati kiai, monggo lanjut. Uripmu nggak ikut jalannya Kanjeng Nabi, maka matimu pun tidak akan dengan caranya Nabi Muhammad. Itu resiko. Anda selalu meninggalkan sholat, Anda nggak pernah puasa, Anda nggak pernah sholat, Anda nggak pernah bayar zakat, Anda nggak pernah sodakoh, sama tetangga nggak baik, sama saudara nggak baik, maka matimu pun dengan cara tidak baik. Bagaimana caranya Bib? Bagaimana tidak tahu. Mungkin bisa tenggelam di laut, mungkin bisa tabrak pesawat, kalau pesawat tabrak sorry. Nggak karuan matinya. Karena apa? Karena kamu menjalani hidupmu nggak pakai aturan, maka matimu pun nggak pakai aturan. Loh, kita nggak ingin seperti itu. Orang akan nanti tergantung caranya menjalani hidup, dan orang nanti akan dibangkitkan di akhirat dengan cara dia mati. Gus itu doa gitu, urusan itu orang dolanan urip ini. Ini hidup bukan sinetron, ini hidup bukan main film, ini hidup bukan mainan di TikTok, bukan mainan di Facebook, bukan di Instagram, bukan. Ini serius. Monggo, silahkan. Karena sekarang sudah banyak ulama, sudah banyak kiai, sudah banyak mubalik, sudah banyak majelis taklim yang mengajarkan kita untuk ikut caranya Nabi Muhammad SAW. Gak mau, resiko tanggung penumpang. Mono tulisan bis kan mono, resiko tanggung penumpang. Jadi orang akan mati tergantung caramu menjalani hidup, dan orang nanti akan dibangkitkan di akhirat tergantung caranya dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal di dunia dalam keadaan su'ul khotimah, ketika dia meninggal dengan membawa dosa yang banyak, meninggal dalam keadaan maksiat, meninggal dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya, maka nanti diceritakan oleh Nabi Muhammad ada sebagian umatnya Nabi yang dibangkitkan di alam mahsyar, yang badannya utuh manusia tapi kepalanya diganti seperti hewan oleh Allah Subhanahu wa taala. Medeni. Ono wong sing awake tetep menungso, tapi begitu dibangkitkan lagi di akhirat, wajahnya diganti dengan wajah hewan. Ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kera, ada yang berbentuk monyet, macam-macam. Tergantung amal ibadahmu di dunia. Opo sing mak lakoni nang dunya itu akan menjadi gambaranmu nanti di akhirat. Nah, niki untuk niki wonten majelis kados ngeten niki. Kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, kita duduk di majelis yang baik, kita berada di waktu yang baik, dan insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nasib kita dijadikan baik, dan insya Allah kita juga meninggal dalam keadaan baik dan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan baik. Allahumma. Makanya niki gambaran niki jenengan tak kasih tahu bahwa pentingnya majelis taklim kados ngeten niki, majelis sholawat, majelis maulid, supaya apa? Supaya jenengan kalian kula bisa berkaca kepada Nabi Muhammad, supaya jenengan kalian kula semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Ganjarannya wong cinta sama Nabi adalah duduk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
apa malih niki lalu niki dalam rangka ngajari anak-anak jenengan kalian kula niki terutama beliau Sohibul Bait ngajari putrone dari sejak kecil untuk cinta kepada pembacaan sholawat, untuk cinta kepada para habaib, untuk cinta kepada para kiai, para ulama, orang yang bisa mengajak untuk jalan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Penting Bu, jenengan awet kalian kula diberikan amanah oleh Allah berupa anak laki dan anak perempuan, agar supaya apa? Agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dunia. Hakikatnya anak-anak yang jenengan kalian kula itu bukan milik kita, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita dalam keadaan suci, nanti harus dikembalikan kepada Allah juga dalam keadaan suci. Ajari anak jenengan mondok di pesantren, ajari ilmu agama, ajari ilmunya Nabi Muhammad, ajari tata krama yang baik, ajari sopan santun. Setelah itu biarkan anak kita untuk memilih jalannya sendiri. Dia mau jadi dokter, dia mau jadi ulama, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi pejabat, dia mau jadi TNI, mau jadi Polri. Yang penting sejak dini ajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara kita nih diantaranya sholawatan bareng-bareng, cinta kalian kanjeng Nabi. Yang dihafal oleh anak-anak kita adalah lagu-lagu sholawat, lagu-lagu pujian kepada Nabi Muhammad. Anak-anak kita sekarang nggak kenal lagu Wapeye, itu zaman biyen. Anak kita sekarang yang kecil-kecil semuanya hafalnya Adinudana, Omarun, pujian pada Nabi Muhammad. Saya berarti lanjutkan, dukung anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah akan berguna bagi agamanya, bagi nusa dan bangsanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kula titip yang terakhir, majelis niki, acara katus niki teng desa niki, teng desa Manding dan sekitarnya, teng Pucak Wangi, ayo dikembangkan terus, adakan lagi. Gak harus, gak wajib, gak seharusnya gak selalu harus pakai Habibidin. Banyak majelis-majelis sholawat. Yang penting corone ngeten iki, saya penting coro mau saya ngeten iki, dipisah antara laki dengan perempuan, baca sholawatnya yang rapi, pakai aturan yang baik, pakai sopan santun yang baik. Terus insya Allah daerah Pucak Wangi dan sekitarnya, khususnya Kabupaten Pati, nek masyarakatnya selalu cinta pada Nabi, mau sholawat katos ngeten iki, insya Allah Kabupaten Pati akan dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah masyarakat Kabupaten Pati dihindarkan dari bala bencana, dijauhkan dari musibah, dijauhkan segala sesuatu yang merugikan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita selalu bisa berkhidmah kepada para ulama kita, kepada para kekasih Allah, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita nanti akan mahalul qiyam. Namun sebelumnya saya sampaikan agar yang membawa handphone, membawa tas, dompet dan lain-lain berhati-hati dengan barang bawaannya. Jangan sampai malam hari ini ada yang kehilangan, ada yang ketinggal. Mudah-mudahan acara ini aman, acaranya aman, tidak ada yang hilang sama sekali. Allahumma